Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aldi dengan NIM 23010222. Baik, di sini saya akan mengulangi materi dari awal dan akhir dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pertama itu kita harus tahu dulu peluang. Jadi di sini peluang atau disebut juga dengan probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nah, jadi nilai peluang itu ini antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 terjadi itu kejadian tersebut tidak akan mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, contohnya, Ali pergi ke suatu showroom mobil untuk membeli sebuah mobil sedan baru. Sesampainya di tempat tujuan, ia mendapatkan 6 macam mobil: Corolla, Accord, Civic, Mitsubishi, Daihatsu, dan Suzuki. Masing-masing ini dengan 4 macam warna dan 3 macam model. Berapa banyak alternatif mobil yang dapat dipilih? Nah, ini kita menggunakan rumus N. Jadi jumlah alternatif mobil yang baru dapat dipilih yaitu N1 kali N2 kali N3. Nah, di sini disebutkannya ada 6 macam mobil dan 4 warna pilihan dan 3. Nah, itu dikalikan saja. 6 dikali 4 dikali 3 sama dengan 72. Jadi hasilnya 72. Nah, nomor 2, seorang dosen memiliki 5 buah buku yang akan disusun, terserah bukunya. Berapa kemungkinan susunan yang mungkin terjadi? Nah, ini tadi dibilangnya 5 susunan ya. Jadi hasilnya 5. Jadi 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, hasilnya segitu. Jadi selanjutnya ada di sebelah kanan ini ada jumlah kombinasi R objek yang diambil N adalah NR ya. Nah, contohnya nih, berapa banyak kemungkinan kombinasinya apabila 3 mahasiswa teladan akan dipilih dari 8 kombinasi. Nah, ini sama aja sebelum yang sama kayak nomor 2 tadi. Di sini juga ada beberapa juga persoalan, dan ini konsep dan jawabannya juga sama dari sebelumnya. Nah, kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Jadi ada soalan, berapa banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka dapat dibuat dari angka 1, 2, 5, 6, dan 9 bila tiap angka itu hanya boleh digunakan sekali. Nah, ini kita menggunakan secara berderet ya. Jadi jawabnya gini, satuan sebenarnya N1 sebenarnya 2. 2 itu 2,6. Puluhan N2 sama dengan 4. Nah, jadi lebih itu 1, 5, 6, 9. Ratusan itu N3. 3, 5, 6, 9. Jadi N1 dikali N2 dikali N3. N1 nya 2, N2 nya 4, N3 3. Jadi 24. Jadi di 24 itu merupakan bilangan genap berangka 3. Sini kita menghitung titik sampel dengan permutasi. Sebelum itu kita harus tahu permutasi itu apa. Jadi permutasi itu adalah susunan yang dapat dibentuk dari kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Jadi dalam permutasi ini urutan sangat diperhatikan. Jadi setiap objek yang dihasilkan harus berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya ini, kita mengambil 3 huruf itu A, B, C. Urutan huruf A, B, C tidak sama sekali dengan CBA. Begitu juga BAC, ACB, BCA, dan CAB. Jadi terlihat ada 6 susunan yang berlainan. Nah, pada umumnya N ini merupakan benda berlainan dapat disusun dengan N dikurang N kurang 1 dikurang N kurang 2 kurang NR tambah 1. Jadi sedangkan perkara ini ditulis dengan lambang PNR. Nah, ini ada juga sama juga permutasinya. Kita membahas contohnya. Yang pertama itu kamar klinik bersalin sari hanya bisa menampung 3 pasien yang akan melahirkan. Bila pada hari itu datang 6 pasien yang akan melahirkan dalam beberapa cara, dapat disusun kemungkinan ke-6 pasien dapat dirawat inap. Nah, jawabannya itu ya banyak cara. Penambahan pasien itu merupakan jawabnya dengan PNR. Jadi 6 dibanding 3 sama dengan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Soalan kedua sama juga teman-teman, caranya sama seperti sebelumnya. Sini membedakannya dari cara pembagiannya ya. Jadi nomor 2 nih, suatu kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, misalnya A, B, C, dan D, akan memilih ketua dan wakil ketua. Ada berapa alternatif susunan ketua dan wakil ketua dapat dipilih?
Nah, ini penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, bukan rumus NPNR ya. Seperti ini penyelesaiannya, N dibagi N kurang R. Nah, tinggal kita masukin aja. Jadi hasilnya 4/2. Jadi 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama per 2 kali 1 sama 12 cara. Ini sama juga. Jadi permutasi yang kita buat itu dengan menyusun benda secara melingkar itu disebut permutasi siklis atau melingkar. Jadi dua permutasi melingkarnya dianggap tidak berlainan kecuali benda yang berpadanan dalam kesusunan jadi atau diiringi oleh benda yang berlainan jika kita bergerak arah jarum jam. Nah, contohnya seperti ini. Dalam sebuah keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Jadi mereka duduk bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyak cara yang berlainan saat mereka duduk? Jika yang A, mereka pindah tempat, yang B, ayah dan ibu selalu berdekatan. Nah, jawaban ini kita hanya rumus yang simpel ya. Jadi jawabnya banyak anggota keluarga ada 5, sehingga banyak cara mereka untuk berkenal adalah 5 dikurang 1, kemudian 4 itu kali 3 kali 2 kali 1 sama 24. Nah, yang kedua ada ayah dan ibu, mereka berdampingan, berarti untuk ayah dan ibu dianggap 1, sehingga dapat 4 objek disusun secara siklis, sehingga banyak cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika ayah dan ibu berdekatan. Jadi sama seperti tadi 4 dikurang 1 sama 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini sama aja seperti sebelumnya, contohnya dan cara pengerjaannya. Nah, jadi jika kita sering menempatkan N pada benda R sekatus sel, jadi suatu penyekatan terjadi apabila irisan setiap pasangan yang mungkin dari himpunan bagian sel R itu merupakan himpunan kosong dan gabungan. Semua himpunan bagian sel adalah himpunan semula. Nah, ini menghitung sampel dengan kombinasi ya. Jadi kombinasi itu apa? Kombinasi itu adalah suatu proses untuk mengetahui banyaknya cara mengambil R benda tanpa memperhatikan urutannya. Jadi banyaknya kombinasi R benda dan N benda yang berbeda itu contoh seperti ini. N, R, jadi N dibagi R, N kurang R itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi diskrit dan kontinu. Distribusi diskrit. Nah, pertama itu kita harus tahu distribusi diskrit itu di mana perubahannya secara teoritis tidak dapat menerima sembarang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Yang kedua, distribusi peluang dengan variabel random bersifat diskrit pada suatu waktu. Ini merupakan contoh ya. Jadi bila variabel random x memiliki nilai x, maka probabilitasnya dapat dirumuskan berikut. Nah, jadi kita bisa lihat pada gambar ini secara grafik ini akan terlihat seperti gambar yang berikut ini. Nah, ada macam-macam distribusi peluang diskrit, itu peluang binomial, Poisson, multinomial, dan hipergeometrik. Jadi kita ambil beberapa macam diskrit di sini. Yang pertama binomial. Jadi distribusi binomial adalah distribusi yang mengacu pada dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Jadi syaratnya itu yang pertama itu percobaan ini terdiri dari atas N, usaha yang berulang. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian. Jadi 3, tiap usaha hanya punya 2, yaitu kemungkinan itu sukses atau gagal. Yang keempat, peluang sukses dinyatakan dengan P tidak berubah dari usaha satu yang berikutnya. Jadi ini adalah gambar rumus ya, formula peluang binomial. Jadi pada gambar ini N itu banyaknya percobaan, X itu banyak kejadian, dan P peluang sukses. Contoh, suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan probabilitas 3/4. Nah, di sini kita hitunglah probabilitas bahwa tepat 2 dari tempat suku cadang tidak rusak. Nah, diketahui probabilitasnya itu 3/4 atau dengan itu P ya. Jadi banyak percobaan itu N 4. Jadi kejadian X itu 2. Pada ini. Jika pengujian bersifat bebas, maka P kita menggunakan rumus P X N X P X 1 kurang P X X. Jadi beginilah gambarannya cara mengerjakannya. Yang kedua, distribusi Poisson itu adalah distribusi peluang perubahan acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau data tertentu. Nah, ini ada panjang selang waktu tersebut dapat boleh beberapa saja, semenit, sehari, seminggu, atau sebulan, ataupun walaupun setahun. Jadi daerah yang dimaksud dapat berupa sepotong garis, suatu luas, suatu volume, ataupun barangkali suatu benda. Contohnya,
Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu perhitung selama 1 detik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Berapakah probabilitas 6 partikel melewati penghitungan dalam suatu detik tertentu? Nah, jadi jawabannya diketahui dulu kita ya. X itu 6, itu 4. Jadi untuk penyelesaian soal ini diperlukan tabel Poisson. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa tabel cara pengerjaan seperti gambar ini. Nah, jadi hasilnya 0,1042. Untuk soal nomor 2, dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang dari gelas, terjadi gelembung atau cacat yang kadang-kadang menyebabkan barang tersebut sulit dipasarkan, sehingga diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai 1 atau lebih gelembung. Nah, berapakah probabilitas bahwa dalam sampel acak sebesar 8.000 barang akan berisi ukuran dari 17 yang bergelembung? Nah, caranya seperti ini. Untuk soal tadi kan binomialnya bersifat N-nya 8.000 dan P-nya 0,01. Karena P amat dekat dengan 0 dan cukup besar, maka digunakan distribusi Poisson dengan 8.000, 0,18. Jadi bila X menyatakan barang gelembung, maka jawabannya seperti ini teman-teman. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.